Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Darmawan, NPM 19640132. Dosen pengajar yaitu Kang Adi Surya STMT. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul irigasi. Pengertian sistem irigasi. Irigasi didefinisikan sebagai penggunaan air yang pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Meskipun demikian, suatu definisi yang lebih umum dan termasuk sebagian irigasi adalah penggunaan air pada tanah untuk setiap stimulus. Dalam pengertian sistem irigasi pertanian, menurut Hansen et al. Tahun 1992 menyatakan bahwa terdapat 8 kegunaan pengertian sistem irigasi, yaitu 1. Menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan gas tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. 2. Untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang pendek. 3. Mendinginkan atmosfer sehingga menimbulkan lingkungan yang baik pertumbuhan tanaman. 4. Untuk mengurangi bahaya kerusakan. 5. Untuk mencuci mengurangi tanah. 6. Untuk mengurangi bahaya erosi tanah. 7. Irigasi di Indonesia. 1. Irigasi Mesir kuno dan tradisional Nusantara. Sejak Mesir kuno telah dikenal dengan manfaat sungai Nil. Di Indonesia, irigasi tradisional juga berlangsung sejak nenek moyang kita. Hal ini dapat kita lihat secara bercocok tanam pada masa kerajaan yang ada di Indonesia dengan membendung sekali secara pergantian untuk dilahirkan pesawat. Cara lain untuk menyusuri sumber penggunungan dialirkan bambu berhubung antara pembawa dengan ember yang terbuat dari pinang menimbulkan lempar. 2. Irigasi zaman Hindia Belanda. Sistem irigasi adalah satu upaya Belanda dalam melaksanakan tanam paksa. Pada tahun 1830, pemerintah Hindia Belanda dalam tanam paksa tersebut mengupayakan agar semua lahan yang dicetak untuk pertanian maupun perkebunan harus menghasilkan tanaman yang optimal. Eksploitasi tanah jajahan. Jenis-jenis irigasi. Berdasarkan analisis tahun 2011 menyatakan bahwa jenis-jenis irigasi yaitu irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang mengambil air langsung di sungai melalui bangunan banding maupun melalui bangunan pengambilan bebas free intake. Kemudian air ini dialirkan secara grafis melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Di sini dikenal selalu primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan air dilakukan dengan pintu air. Proses adalah gravitasi tanah yang tinggi mendapatkan air terlebih dahulu. B. Irigasi lokal. Sistem ini air didistribusikan dengan cara pipa irigasi. Di sini juga berlaku gravitasi, di mana lahan yang tinggi mendapatkan air terlebih dahulu, namun air yang disalurkan hanya terbatas sekali atau secara lokal. Klasifikasi irigasi berdasarkan cara pengaturan dan pengaturan air. Jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Irigasi sederhana. Dalam irigasi kemudian air tidak diatur atau diukur, air terlebih mengalir pada saluran pembuangan dengan sendiri. Biasanya teknik ini dilakukan apabila ketersediaan air melimpah hingga terjadi keleluasaan penggunaan air. Pada teknik ini memang sangat sederhana, tetapi terdapat banyak kelemahan yang serius. Pertama, tema adalah pemborosan air, dan pada umumnya jaringan ini berada pada dataran yang tertinggi. Air yang terbuang tidak selalu terbuang pada daerah. Kesimpulan, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air. Irigasi untuk menunjang pertanian yang terdiri dari komponen irigasi berupa petak irigasi, saluran irigasi, dan bangunan irigasi. Salah satu dari tipe irigasi adalah irigasi pasang surut, yaitu suatu tipe sistem yang memanfaatkan pengembangan air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Area yang direncanakan untuk tipe irigasi ini adalah area yang mendapatkan pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Pasang surut dipengaruhi oleh adanya gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Terdapat masalah air laut, bumi, lahan. Pasang surut biasa dianggap sebagai rawa, yaitu
Pemilihan jenis sistem jaringan tata air yang akan digunakan nanti bergantung pada karakteristik lokasi studi tersebut. Karakteristik tersebut terutama yang berkaitan pada kondisi topografi sebagai hilir dari saluran direncana nantinya jenis sistem jaringan tata air diantaranya sistem Hamdil, sistem Anjir, sistem Garpu, dan sistem sisir. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.